Halo teman-teman manusia, balik lagi bersama Halo. kita Di mana, Duk? di channel Ngopi, Noy. Ngobrol, Tapi, Noy. tapinya Tapi banyak, Noy. lu nggak mau borong lagi? Jadi gini, Noy. Gue punya Apaan? tampilan baru nih, Noy. Ya kan, gue Gimana? udah cukuran. Cuman rasanya rasa lama nih, Noy. Cukuran gimana? Oh, jadi lu tetap walaupun berubah tapi tetap sama gitu ya? Yo, cuman Sama rasa kayak lama itu, hubungan ya? rasa lama itu kayak nggak bisa dihilangkan gitu dari pikiran Jadi gue, Noy. balik-balik lagi gitu ya? Iya, Ini gitu, Noy. kita mumpung lagi ngumpul-ngumpul sama anak-anak sebagian BSI ya? Angkatan kita ya, Duk ya? Nah, sebagian teman-teman kita yang seangkatan. Halo Rian, gimana kabar Rian? Alhamdulillah baik. Ada Andri. Halo Andri. Tak gimana Andri, Tak gimana? kabarnya Tak? Oh, sehat, mantap. Lutfi Sehat. nggak ditanya. Lutfi gimana kabarnya? Mau tirai satu apa kantong kiri gua? Jangan lagi ngunyah. Tuh kan, salah kan, nggak nyambung kan? Lutfi lagi ngunyah, teman-teman. Nah, teman-teman, gini nih teman-teman nih. Gue tuh kayaknya punya masalah nih teman-teman sama kenangan gue dulu nih. Gimana Duk maksudnya? Iya, jadi tuh udah lama banget gue putus. Jadi gue rasanya gue pengen balikan lagi gitu loh. Sama mantan? Iya, sama mantan. Kira-kira solusi Cuman yang terbaik gimana nih? Mantan lu pernah ngerespon nggak tapi? Mantan gue sih ngeresponnya ya lumayan oke. Coba mungkin dari teman-teman kita nih ada Du yang punya cerita kayak gitu. Mungkin lu ada solusi dari mereka nanti Du. Nah, cakep tuh. Jadi Dora butuh solusi nih. Apa nih solusi terbaik nih teman-teman? Kita balik apa kagak nih? Kita balik apa kagak? Emang sama gue aja. Bukan sama lu, mantan gue goblok. Emang gue homo kayak lu. Nah, teman-teman pada punya cerita nggak? Yan, gimana punya cerita nggak? Gue. Kalau gue dulu sih ada, sempat cuma akhirnya berjalan setahun doang sih, berjalan setahun. Gitu, putus nyambung beberapa kali, tapi putus nyambung itu nggak selangnya nggak lama banget, paling beberapa hari, mungkin hanya kemakan emosi doang ya kan ya. Tapi di satu sisi lain tuh kayak gue sih nggak bisa menyalahkan si pihak ceweknya juga gitu, karena mungkin dari kitanya berdua sama-sama pala batu. Terus buat ngeredeminnya tuh agak susah. Jadi kadang tuh perlu ngeluarin emosi dulu baru nyadar kan. Nggak bisa nih kalau emang mau sampai kapan tuh putus nyambung ya kan. Cuma kadang-kadang gue pribadi tuh kayak terlalu main pakai logika gitu loh. Ya namanya cowok kan wajar kali ya kalau dikit-dikit tuh pakai logika, sedangkan cewek tuh pakai hati ya kan. Sedangkan kan kalau misalkan gue tuh tipikalnya adalah kalau berantem tuh selalu cari sebab dan akibatnya dulu gitu loh. Kenapa kita berantem gitu. Sedangkan si ceweknya ini adalah selalu mempersalahkan. Kenapa sih kadang-kadang kan gue yang ngambil keputusan, lu salah, kelar gitu. Lu salah, kelar, tanpa harus cari ini nih apa sebab kenapa ini kan. Gue selalu begitu. Ketika gue ngomong baik-baik tapi dianya ngerasa bener, kelar aja atau selesai kan. Nah itu gue sampai mikir, sempet lah beberapa ngejalanin hubungan tuh kayak gue nggak bisa gini gitu loh. Kalau lo ngejalanin hubungan dengan prinsip lo terlalu baperan, terus terlalu gampang ambil keputusan dikit-dikit kelar, ya lu pasti nggak akan dapet sesuatu yang pasti lu ujung-ujungnya pasti bakal selalu ganti dikit-dikit putus gitu. Kadang ya itu lebih baik ketika lo lagi berantem jangan langsung ngambil sikap putus sih, jangan ngambil langsung sikap putus, lebih baik cari akar permasalahan dulu nih, kenapa permasalahannya, sebabnya apa. Kalau misalkan penyebabnya adalah lawan jenis kita, ya kita jelasinnya jangan ngejelasin kalau si lawan jenis kita ini tuh ngerasa disalahin gitu. Kita bikin si lawan jenis kita itu mikir, bukannya jadi ngerasa bersalah. Karena ngebuat orang bersalah itu gampang, tapi ngebuat orang mikir itu susah
gitu. Jadi kalau emang, jadi kan kasarnya gini, ketika lo debat sama orang tuh, lo lebih baik debatnya itu lo menangnya itu bukan bikin orang ngerasa bersalah, tapi bikin orang ngerasa ngerti nih mana benar mana salah. Tuh, jadi akhirnya saran gue ya, ketika lo putus terus nyambung, ya lo terima konsekuensinya adalah lo pantau dulu nih, ketika lo ada jeda lo putus sama dia nih, lo pantau dulu beberapa hari, minggu atau bulan ada perubahan atau enggak, ya kan? Kalau emang berubah, oke, balikan. Tapi ntar ketika lo bermasalah lagi, terus lo putus lagi, lo pantau lagi nih, ya kan? Lo pantau lagi, apa emang dia berubahnya hanya untuk buat balikan doang, nanti setelah udah balikan nanti dia penyakitnya kambuh lagi. Butuh beberapa step sih kalau emang lo bener-bener yakin sama dia, karena kan ngejalin hubungan itu dari suatu keyakinan, ya kan? Cuma kalau lo ngejalin hubungan kalau nggak ada sama-sama rasa yakin sih gitu. Tapi intinya kalau emang dari bawaan ceweknya ini bebel atau pala batu, ya ketika lo mencintai seseorang, ya intinya adalah lo terima baik buruknya gitu. Jadi emang udah bebel, tinggal lo sebagai laki gimana ngarahinnya sampai akhirnya dia benar-benar berubah sih. Sampai akhirnya lo benar-benar yakin nih kalau emang lo tuh udahlah, daripada cowok itu kan kadang-kadang males kan harus memulai lagi dari nol, apalagi udah ngejalin hubungan lama, lo harus ngebuka lagi pintu buat orang lain, lo kenalin lagi ke keluarganya, lo kenal lagi ke keluarganya dia juga, begitu pun sebalik itu makan waktu lagi, apalagi kalau emang udah umur kasarnya udah umur matang lah, ya kan, udah siap nikah, apalagi itu kan itu suatu yang nggak mudah gitu loh. Karena buat memulai lagi tuh kadang-kadang emang agak ribet dan agak males. Jadi kalau emang udah nggak mau ribet, kadang-kadang harus putus nyambung, lebih baik setidaknya introspeksi dulu masing-masing, ditahan dulu emosinya, terus karena nanti ketika ada yang lo di masa-masa jeda, lo putus terus ada sesuatu yang baru, itu yang dikhawatirkan lebih parah lagi. Yang kita takutnya dia ngerasa dapet yang lebih baru gitu. Nah itu yang bikin kita khawatir gitu. Kalau emang lo masih ngerasa sayang dan masih sayang, lo kejar dan lo harus terima konsekuensinya. Emang dia emang sifatnya pala batu, ya kan? Ya lo terima baik buruknya aja sifatnya lawan jenisnya lo itu. Ya, jadi nggak masalah ya John ya? Nggak masalah ya kalau bolak-balik itu ya kan? Nggak masalah bolak-balik. Nyambung itu nggak masalah ya kan? Nggak masalah. Ya pasti kalau jadi masalah itu yang sama jenis ya. Nah itu ya. Tapi kalau sama beda spesies beda nggak? Boleh nggak? Beda, nggak boleh ya, beda spesies. Kalau sama-sama suka mah nggak apa-apa lah. Yang penting sama rasa sama nikmat. Tuh, yang penting nyaman tuh berarti tuh kalau yang penting nyaman, ibarat gini, Bray, lo udah mandi bersih, udah ganteng, udah klimis, udah cakep, tapi sempak udah diganti. Namanya nyaman. Gender mah nggak masalah ya, yang penting cintanya. Nggak masalah, Bray, ya kan? Yang penting nyaman. Wah, ya. Ini yang bikin rusak ganteng. Indonesia nih. Tapi lo mau dikutuk jadi batu lo, Namanya kenikmatan nggak ada yang tahu, Bray. Hanya lo doang yang tahu. Aduh nih. Nah, ini makanya manusia tuh kadang gue sering mempertanyakan gitu loh. Umatnya Nabi Lut tuh belum semua habis gitu. Nah, ini salah satunya nih. Ya itu tanda akhir zaman juga. Yang mana? Yang mana sih? Jadi gimana ya, Andri? Emang punya pengalaman gitu juga? Pernah punya pengalaman gitu juga? Ya pengalaman sih gue kalau putus nyambung gitu dulu sering lah, namanya masih remaja. Kita kalau sebenarnya ya kalau menurut gue sih maksudnya kalau misalnya emang kita masih biasalah umur segitu kan masih kita ibarat kata nyari jati diri lah. Tapi kalau menurut gue ya sepengalaman gue emang dulu tuh kalau misalnya emang ribut tuh pasti kita mencari kesalahan. Itu yang nggak bakal habis-habis. Tapi sepengalaman gue gini, gue buat sempat nonton YouTube-nya Ustadz Khalid Basalamah. Basalamah apa Basamalah gitu, gue lupa namanya. Tapi Khalid yang ada satu pelajaran yang bisa diambil. Gini loh, kita misalnya berhubungan ini, misalnya gue 20 tahun, dia 20 tahun. Itu 20 tahun, kenapa kita selalu berantem, kenapa kita selalu berbeda pendapat, berbeda pikiran gitu kan. Karena selama 20 tahun kita dididik dengan orang tua kita dengan cara yang beda. Dengan cara A, contoh gitu kan. Dia juga dengan cara dididik sama orang tua dia dengan cara B. Terus ngejalin hubungan sama kita, apa yang kita mau harus diturutin sama dia. Nggak bakal bisa. Karakter dia udah terdidik selama 20 tahun tuh seperti itu loh oleh orang tuanya.
Intinya dari solusi masalah itu yang sebenarnya itu yang dicari, ini kita cari solusinya seperti apa gitu loh. Bukan selalu, pasti kita sih selalu nyalahin, nih kenapa sih dia nggak mau nginin kata-kata gue gitu, nggak mau ngikutin gue, pasti itu yang bakalan jadi masalah. Tapi kalau menurut gue sih, kalau lo sampai balikan lagi, nanti next pasti akan crash lagi. Lo sampai kapanpun hidup nggak akan bisa lempeng, nggak bakal bisa satu tujuan. Pasti akan selalu berbeda pendapat. Tapi yang dicari, lo sebagai laki-laki, lo bakalan jadi pemimpin nih. Nah, lo di situ harus cari, bukan masalah cari pembenaran diri lo sebagai pemimpin, tapi pembelaannya adalah gimana cara solusinya nih, apa solusinya, cari keluarnya nih. Karena kalau lo misalnya lo masih kekeh dengan pendirian lo, dan dia harus ngikutin lo terus, nggak akan bisa gitu. Gue selama ini selalu kalau berantem memang gitu, tinggal dulu sebentar. Karena kalau kita lagi emang emosi, kita udah pengennya perempuan banyak gitu ya kan, pengennya udahan. Tapi ketika lo pindah sama yang lain, lo pasti bakal merasa kangen sama yang lama nih. Oh, kok dia nggak beda kayak mantan gue yang ini ya, kok dia nggak sama kayak mantan gue yang ini ya, kok sifatnya beda ya gitu. Karena pasti semuanya beda-beda gitu. Makanya kalau misalnya emang lo sampai balikan lagi, ya udah lo terima emang karakter dia seperti itu. Mungkin itu adalah kelemahan lo, kekurangan lo ada di dia. Begitu mas sebaliknya, dia yang nggak bisa, nggak ada di dia, adanya di lo. Nah itu saling melengkapi, itu jadilah, bisa jadi itu bagian crash dari hidup lo gitu. Jadi yang dicari sebenarnya kalau masalah itu pasti bakalan terus, nggak bakal hilang kalau cari ini yang benar siapa, nggak bakal ada yang benar itu siapa. Tapi yang dicari adalah solusinya. Gimana nih biar si otaknya si A masih otaknya si B ini biar tetap nyatu. Carilah tengah-tengahnya. Mau sama siapapun, lo mau cari perempuan siapapun, nggak akan ada yang sama, nggak ada yang bisa kriterianya sama dengan kehidupan lo. Karena kehidupan kita tuh selalu berbeda-beda. Jangankan sama orang tua lain gitu ya. Lo sama abang lo apa sama adik lo pasti akan crash juga kan. Pasti akan beda-beda gitu kan. Nah, cari jalan tengahnya biar lo next ke depan lo nggak putus nyambung lagi, memperbaikinya dengan cara seperti itu. Lo cari solusinya. Ini apa nih? Lo dari permasalahan ini apa? Dan satu lagi, jangan pernah hadapin masalah, selesaikan, cari jalan keluar atau solusinya di hari yang sama gitu. Jadi nggak ngaruh nih Tak ya, yang adu pengen maksudnya kan, adu pengen balikan gitu ya kan. Kalau lo merasa kangen. Ya, kalau lo merasa nyaman, lo udah coba buat cari yang lain, tapi tetap emang lo merasa mungkin hati lo ke dia, balik aja nggak masalah. Cuman solusinya yang bisa gue kasih solusinya, jangan kita mau menang sendiri. Karena karakter dia sama karakter lo itu kan beda. Sampai kapanpun, sampai ya mungkin orang sekarang gue tanya orang tua lo sampai sekarang pun pasti akan masih suka crash gitu kan. Karena nggak akan bisa nyatu. Nah, kuncinya biar lo misalnya nggak putus nyambung lagi, lo cari jalan tengahnya gitu. Gitu, Do. Cuman banyak cewek yang mau balikan sama dia, gimana dong? Iya, kadang tuh gue cuman sekedar kangen doang gitu, Tak. Terus setelah dijalannya sama aja masalahnya ya, yang terjadi ya itu aja. Jadi bosen ya, Do ya. Mungkin gimana cara ngatasin kebosanan ya? Lu pernah ngerasain nggak sih, Dep? Sama kayak gitu, Dep? Apa? Di kasar ya. Ditanya kebosanan, Dep. Kebosanan, aduh tuh. Karena kan lu pacaran lama, Dep. Mengatasi kebosanan. Ya, tahu lah, Du. Jadi lu nggak tahu ya sebagai perempuan ya? Jadi laki-laki yang selalu bosan kepada perempuan mungkin gitu? Enggak juga. Kadang perempuan juga bosan. Nah itu lo cara menghadapinya gimana? Maksudnya jalan-jalan. Kalau kata Divita mah jalan-jalan. Moni. Yang penting belajar. Yang penting buang-buang duit. Nah itu paling penting. Buang-buang duit. Jangan buang tai macan. Wadidaw. Kalau biar nggak bosan gampang, Do. Lo biasa ngambil kanan, lo ambil kirinya. Gantian, jadi nggak kiri nggak kanan gitu, nggak kanan mulu bosan, kirinya sebelahnya, takutnya gede sebelah kalau kanan. Kalau udah dua-duanya gimana Tak? Ambil yang tengah, miring sebelah, Tak. Pakai yang tengah. Ya, pakai yang tengah. Jalani lagi. Kalau jadi jalani lagi. Jalani lahi, Bray. Jalani lahi itu kalau jadi jalani lahi. Gue ngeri. Jadi apaan nih? Jadi masih bosen nih gue nih, Gue belum terpecahkan. Enggak, emang biasanya kalau yang
udah sah sama yang belum sah, gampangan yang belum sah. Iya makanya ini kan belum sah nih. Gimana caranya biar bisa jadi sah? Biar nggak bosan udah sih hidup semati kayak Habibie dan Ainun, Noy. Nah, lu mau kayak Habibie dan Ainun. Dep, lu nggak punya solusi biar kayak gitu, Dep? Tahu Dep, hidup lu masih digantung terus ya. Masih mau pacaran lama, udah nggak zaman. Padahal prinsip Depita tuh enak ya, Go. Zina itu lebih enak daripada halal, ya, Dep. Nah, itu dia, Dep. Jangan diikutin, Dep. Jangan diikutin, Dep. Ikutin itu tujuan kasar, hidup lo aja, Dep. Nah, jadi lo kalau lo nggak punya gitu, Dep. tujuan hidup, kabarin gue, Dep. Biar gue anterin mati sini, Dep. Lu kita mau ke rumah. Oh, lo nggak jadi, Dok, ke rumah, Dok. Nggak jadi. Lontong buaya. Lontong balap gue. Oke, jadi gitu aja ceritanya teman-teman ya. Kita nggak punya solusi ya. Soal balikan. Pokoknya Depita nggak ngasih solusi untuk perempuan kalau bosen tuh kayak gimana. Bodoh amat nih pokoknya. Karena Depita perempuan tuh bosen harus perempuan. Iya, sebenarnya dia laki-laki setengah perempuan. Tapi lo pernah bosen, Dep? Sama yang ini? Apa yang sebelumnya baju merah? Tuh yang pegang dagu. Sama-sama baju merah nih. Bininya di samping. Udah satu-satu, baju merah satu-satu. Kalau Andri matriknya bagus, Naib dulu, ngajakin Naib dulu. Oh, itu pinter juga sih emang. Udahlah, kita nggak usah dibahas lagi, nanti kenangannya balik lagi, nanti diomelin bininya lagi, nanti adanya orang ketiga orang Indonesia. Udah sekian dari ini kan pertanyaan lu, Dul. Ini kan pertanyaan lu, Dul, ya kan? Balik kan lu pengen balikan, siapa tahu, ya kan? Ya. Korea. Gue nggak mau jawaban dari yang udah punya istri lah. Jangan nanti dibalikan lagi. Nah, ini bahaya nih. Udahlah, sekian, kita ngomonginnya gitu aja, udah sekian dari kita ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe teman-teman manusia. Iya, jangan lupa share juga ya. Tolong yang belum di-follow IG-nya, dan juga jangan lupa ada di Spotify juga kita ya. Follow ya IG Rian Ardians ya. Jangan lupa ada di share linknya. Beta, jangan lupa follow Nyoi Beta. Nanti ditaruh semua link-linknya. Gue share linknya. Nah itu lu ada cupang kan? Di bawah semua. Ada cupang banyak gue. Cuman gak di leher ada sama gua. Nah, kita bakal ngomongin cupang, tapi ini sekian dari kita nih, sekedar gitu aja. Cupang leher. Hai teman-teman manusia. Thank you.